Selamat datang pemirsa. Di utara Jakarta, di garis pantai yang dulunya asri, kini berdiri megah sebuah proyek ambisius, Pantai Indah Kapuk 2, atau yang kita kenal dengan PIK 2. Kawasan reklamasi dengan gemerlap properti mewah, pusat perbelanjaan megah, dan janji kehidupan modern yang eksklusif. Namun, benarkah kilau PIK 2 hanya soal kemewahan? Sayangnya, realitas tak seindah mimpi. Di balik tembok-tembok menjulang dan gemerlap lampu, tersembunyi sejumlah problematika pelik yang luput dari sorotan. Problematika yang tak hanya mengancam ekosistem pesisir, tetapi juga menggores luka bagi masyarakat lokal dan keadilan sosial. Dalam video ini, kita akan membedah tuntas, mengupas lapisan demi lapisan problematika di balik kemewahan PIK 2. Kita akan menyelami dampak ekologis yang mengkhawatirkan, mendengarkan jeritan warga yang tergusur, dan mengkritisi kebijakan yang memicu ketimpangan. Reklamasi PIK 2 telah menelan ribuan hektar wilayah pesisir, menghancurkan ekosistem vital yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna. Hutan mangrove yang dulunya menjadi benteng alami dari abrasi, kini tergantikan beton-beton raksasa. Hilangnya hutan mangrove tak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tapi juga meningkatkan risiko abrasi, banjir rob, bahkan tenggelamnya wilayah pesisir. Belum lagi, reklamasi juga berdampak pada sedimentasi dan pencemaran laut. Limbah proyek dan aktivitas manusia di kawasan reklamasi mencemari perairan, mengancam biota laut, dan merusak ekosistem laut yang rapuh. Ironisnya, kerusakan lingkungan ini justru terjadi di tengah krisis iklim yang semakin nyata. Pembangunan PIK 2 tak hanya menghancurkan ekosistem, tapi juga merenggut ruang hidup masyarakat pesisir. Warga yang telah bergenerasi hidup di wilayah tersebut terpaksa tergusur dari tanah kelahiran mereka. Rumah-rumah mereka dirobohkan, mata pencaharian mereka hilang, dan mereka dipaksa untuk memulai hidup dari nol. Mirisnya, proses penggusuran seringkali diwarnai dengan intimidasi dan kekerasan. Warga dihadapkan pada pilihan yang sulit, menerima ganti rugi yang tidak sepadan, atau dipaksa hengkang tanpa kejelasan nasib. Ketimpangan sosial semakin tampak nyata, di mana warga lokal yang terpinggirkan harus rela tergusur demi pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elit. PIK 2 menawarkan gaya hidup modern dengan akses terhadap berbagai fasilitas publik. Namun ironisnya, akses publik justru semakin terbatas di kawasan ini. Pantai yang dulunya menjadi ruang publik bagi semua kalangan, kini dipagar dan dikomersialisasi menjadi private beach yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi paru-paru kota dan ruang interaksi sosial, kini beralih fungsi menjadi taman eksklusif di dalam kompleks perumahan mewah. Privatisasi ruang publik ini semakin mempertegas ketimpangan dan mencederai hak warga untuk menikmati ruang publik yang layak. Proses perizinan reklamasi PIK 2 dipenuhi dengan kejanggalan dan kurangnya transparansi. Dugaan konflik kepentingan dan permainan birokrasi menyelimuti proyek ini. Warga dan pegiat lingkungan yang mencoba mengajukan keberatan seringkali diabaikan. Minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait reklamasi semakin mempertegas bahwa proyek ini lebih mementingkan kepentingan investor dan pemodal ketimbang kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kerusakan ekosistem, penggusuran warga, dan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh PIK 2 adalah contoh nyata dari model pembangunan yang abai terhadap keadilan ekologis dan intergenerasional. Kita sedang menggadaikan masa depan generasi mendatang demi kepentingan sesaat. Sudah saatnya kita menolak model pembangunan yang destruktif dan menuntut keadilan bagi seluruh makhluk hidup. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung? Pemirsa, PIK 2 hanyalah satu dari sekian banyak contoh proyek pembangunan yang mengabaikan aspek keadilan sosial dan ekologis. Fenomena ini seharusnya membuat kita berpikir kritis. Proyek pembangunan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Sudah saatnya kita menyuarakan keberatan terhadap proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Kita harus berani menuntut model pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mementingkan kepentingan rakyat banyak. Mari bersama-sama kita kawal dan pastikan bahwa setiap proyek pembangunan di negeri ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ingat,
Masa depan negeri ini ada di tangan kita bersama.